Shalom saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita kembali datang bersama-sama dalam refleksi Gema. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, Allah Bapa kami yang baik dan penuh kasih untuk waktu yang masih Kau berikan kepada setiap kami. Saat ini kami datang Tuhan, kami rindu untuk kembali membaca dan belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja agar kami dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan firman-Mu boleh mengubahkan hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab Yeremia 7, ayat yang pertama, hingga Yeremia 8, ayatnya yang ketiga. Saya mengajak kita semua untuk boleh membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini sebelum kita mulai. Saat ini saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ketiga untuk saudara. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama dengan kamu di tempat ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, sebagai seorang full-time mom, saya menghabiskan waktu 24 jam menemani anak-anak di rumah. Dan terutama di masa pandemi ini, masa-masa homeschooling, begitu menguras emosi dan kesabaran, saudara. Dari yang saya berdoa sama Tuhan, minta diberikan kesabaran, kini saya berdoa minta diberikan anak-anak yang mau dengar-dengaran. Karena rasanya stok sabar saya sudah semakin menipis. Saudara, kita lihat kisah dalam Yeremia yang kita baca selama beberapa hari ini. Bagaimana bangsa Israel terus-menerus melakukan dosa yang menyakiti hati Tuhan, yang membuat Tuhan murka. Tapi Tuhan begitu sabar. Bahkan Tuhan masih mau memperingatkan bangsa Israel melalui Nabi Yeremia, sebagaimana yang kita baca dalam ayat ketiga. Tapi apa yang dikatakan di ayat yang ke-9? Masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Kita lihat bagaimana mereka terus-menerus melakukan dosa, kemudian datang ke rumah Tuhan, memanipulasi rumah Tuhan, memanipulasi ibadah, dan menganggap diri mereka selamat. Saudara, mungkin kita dalam kehidupan kita sehari-hari, sadar atau tidak sadar, kita sering melakukan ibadah palsu sebagaimana bangsa Israel. Hidup kita seperti buku yang sampulnya dari luar begitu menarik, menggoda orang untuk membelinya. Padahal ketika dibaca, dalamnya tak sebagus sampulnya. Mungkin kita menipu diri kita sendiri dengan berpikir kita telah melakukan ibadah, melakukan hal-hal yang baik, padahal kita tidak mencari Tuhan di dalamnya. Saudara, berapa banyak dari kita yang beribadah dengan motivasi yang benar? Ataukah kita beribadah hanya karena itu ritual keagamaan kita? Atau kita datang beribadah karena mengharapkan berkat Tuhan? Berpikir kalau kita tidak beribadah, maka Tuhan tidak memberkati kita. Saudara, di tengah pandemi ini umat Tuhan terlebih lagi diuji. Ketika kita tidak bisa lagi datang onsite ke gereja, maka kita tidak perlu menghabiskan waktu perjalanan. Lalu apakah itu membuat kita bisa bangun lebih siang, lalu bersiap-siap buru-buru seadanya untuk beribadah? Ataukah justru kita menggunakan waktu kita itu untuk lebih mempersiapkan diri kita, baik secara fisik maupun sikap dan hati kita untuk sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan? Saudara, berapa banyak dari kita yang merasa rajin beribadah
Saya selalu bayar perpuluhan, saya selalu rajin memberikan persembahan, saya rajin bantu orang, bahkan saya aktif pelayanan di gereja. Padahal hidupnya mungkin menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mungkin keluarga, kerabat, rekan-rekan kerja tidak melihat perubahan yang dari dalam, saudara. Karena ibadah itu hanya dilakukan sampulnya saja, tetapi tidak dari dalam hati. Maka saudara, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, bahwa ibadah bukan sekedar ritual atau kegiatan keagamaan. Ibadah tidak hanya terbatas di gereja. Tuhan tidak berkenan dengan gedung gereja yang mewah dan megah atau ritual penyembahan umatnya jikalau tidak ada keindahan di dalam hati umatnya. Kesetiaan pada Tuhan, kesetiaan melakukan perintah Tuhan, dan selalu berusaha untuk hidup dalam kekudusan, itulah yang berkenan bagi Tuhan. Yang kedua, saudara, kita perlu mengerti apa arti ibadah yang sejati. Sebagaimana dalam Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Maka keseluruhan hidup kita, dimanapun kita ditempatkan, di rumah, dalam pekerjaan kita, di sekolah kita, kapanpun, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan terbaik, seturut dengan firman Tuhan, seturut dengan perintah Tuhan, dan lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Itulah yang berkenan bagi Tuhan. Karena itu, saudara, mari bersama-sama hari ini kita kembali merenungkan hidup kita. Sudahkah kita hidup mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati bagi Tuhan? Sudahkah hidup saudara dan saya berkenan bagi Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang kembali menegur kami hari ini. Jikalau kami secara sadar atau tidak sadar masih melakukan ibadah palsu, kami melakukan hal yang kami pikir baik, padahal itu tidak memperkenankan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami masih hidup menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tolong kami agar kami bisa berubah, kami boleh mengalami perubahan dari dalam hati kami boleh sungguh-sungguh berubah menjadi anak Tuhan yang hidup, berusaha untuk hidup dalam kekudusan. Engkau memberkati hidup kami, biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.